Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fihi wa hibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Thumma usalli wa usallimu ala hadha nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Ramadan, sahabat yang siap mendatangi pintu-pintu kebaikan. Di dalam rangkaian bulan suci Ramadan yang tidak boleh kita lupakan adalah ada zakat mal, ada zakat fitrah. Bisa jadi sebagian dari kita perlu juga menunaikan fidyah. Maka kalau kita boleh mengurai, kenapa sih sudah diminta puasa, menahan lapar, menahan nafsu dari mulai subuh sampai datang waktu maghrib, ternyata kalau ada uzur yang syar'i diminta kemudian kita bayar fidyah. Pertanyaan lain, kenapa juga ada zakat fitrah? Kan biasalah kita itu udah sedekah ke tetangga, nasi kotak, Jumat berkah, dan lain sebagainya. Mungkin juga kita bertanya, kenapa harus zakat mal? Sudah capek-capek ngumpulin uang setahun, ternyata harus bayar zakat mal. Kalau kita jawab, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflahal mu'minun. Semua itu agar kita merasakan keimanan yang untung. Kita menginginkan keimanan yang untung, maka disitulah kemudian Allah merindukan kita. Jangan sampai kemudian kita tidak beruntung jadi orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam surat Al-Mu'minun yang ayat pertama, qad aflahal mu'minun. Status orang mukmin itu harus untung. Nah, di ayat yang keempat kemudian Allah sampaikan, walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang untung itu adalah orang yang memang dirindukan sama Allah. Gak mungkin kalau orang itu kemudian tidak beruntung kemudian Allah menunggu-nunggu nasibnya nanti masuk surga, enggak. Tapi yang ditunggu sama Allah, yang dirindukan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang hidup di dunianya dia beruntung. Maka ciri khas agar kita beruntung dalam kehidupan kita adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang mereka itu di dalam urusan zakat mereka fa'ilun, melakukan. Nah, sahabat Ramadan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Allah juga berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 19, walladzina hum apa itu ayatnya? Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan adapun orang-orang yang walladzina fi amwalihim, di dalam harta mereka haqqum ma'lum, mereka masih meyakini ada hak yang harus ditunaikan, ada hak yang memang diberikan kepada yang lebih berhak. Kepada siapa? Lisa'ili wal mahrum. Bagi orang yang minta jatah, memang mereka nggak punya. Wal mahrum, bisa jadi saudara kita yang juga nggak punya, kita beri. Maka orang-orang itu memang dirindukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka ingin berbagi. Mereka ingin berempati, mereka ingin memuliakan saudaranya, mereka ingin sama-sama mengerti. Oh, seperti ini ya, betapa bahagianya saudaranya ketika mereka kesulitan makan, ketika mereka menjadi orang yang fakir, ternyata diberikan uang 100.000, 500.000, 1 juta. Subhanallah, mereka sangat bahagia. Jadi fidyah ini, zakat fitrah, zakat mal, adalah bentuk kita ingin membahagiakan orang. Ketika kita mampu membahagiakan orang yang mungkin status ekonominya lebih di bawah kita, maka disitulah kemudian Allah rindu kepada mereka. Mereka memang betul Allah tidak menjadikan seluruh umat manusia agar mereka menjadi orang yang kaya semua.
atau juga menjadi miskin semua, tapi Allah jadikan sebagian yang menjadi orang kaya agar ingat kepada saudaranya yang miskin, agar ingat kepada saudaranya yang fakir. Maka disinilah sahabat Ramadan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah rindu kepada mereka yang masih ingat, masih merasa yakin bahwa ini harta yang diperoleh adalah rezeki atau titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat Ramadan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu zakat fitrah, zakat mal, fidyah adalah bentuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjaga bagaimana kemudian status sosial itu tidak terjadi ketimpangan. Tidak terjadi ketimpangan. Yang terjadi adalah keadilan, kesejahteraan. Maka kemudian Allah turunkan syariat yang sangat mulia. Kalau Ramadan itu tidak dikatakan sebagai syariat, tempat meletakkan syariat, syariatnya puasa. Begitu juga Allah meletakkan syariat zakat fitrah, syariat zakat mal, ditempatkan di dalam bulan suci Ramadan agar kemudian kita kenal bahwa kita ingin menjalankan syariat. Pondasi bunyal Islam ala khams, Islam itu dibangun dari 5 perkara, yang salah satunya adalah wa'ita zakah, agar kemudian orang-orang yang punya itu tidak lalai, tidak melupakan nasib saudaranya yang memang mereka itu membutuhkan. Apakah mereka harus mencuri? Kan tidak. Apakah harus mereka meminta-minta? Kan tidak. Apakah mereka harus merampok? Kan tidak. Agar kemudian orang yang kaya, orang yang diberikan keluangan harta, mereka sadar betul kepada saudara. Begitu juga Allah merindukan mereka karena alasan apa? Harta kita itu nggak pernah kita tahu. Mungkin sampai hari ini kita merasa yakin 100% bahwa harta yang kita peroleh itu dari sumber-sumber yang halal. Tapi ingat, mungkin memang sumbernya halal, tapi cara kita mungkin memang bukan haram. Bisa jadi syubhat. Mungkin sudut pandang kita bukan cara, tapi mungkin sudut pandang kita yang kemudian merubah dari harta yang semestinya halal menjadi makruh, dari menjadi syubhat. Mungkin harta kita memang harta kita adalah harta yang diambil dari jalur yang halal. Bisa jadi kita membelanjakan harta yang halal tidak tepat guna. Maka disitulah Allah memanggil dengan kerinduan pada mereka hamba-hamba Allah di dalam surat At-Taubah di juz ke-11 di halaman yang kedua. Allah sampaikan, khudz min amwali, ambil Muhammad sebagian dari hartanya orang-orang yang kaya itu, min amwali shadaqatan, sebagai bentuk sedekah. Kenapa ya Allah? Tutahhiruhum, harta yang diambil Allah itu untuk mensucikan, tutahhiruhum, mensucikan mereka, mensucikan status harta yang mungkin masih jadi, bisa jadi 99% kebersihannya, kurang 1%. Bisa jadi 90%, kurang 10%. Bisa jadi 80%, kurang 20%. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Begitu juga setelah Allah sucikan, Allah juga ingin membersihkan kita agar kemudian kita mendatangi Idul Fitri kita itu dalam kondisi al-aidin, betul-betul kembali kepada Allah, kembali sesuai fitrah. Wal faizin, kita menang itu berarti kita memperoleh kebaikan pahala sebanyak-banyaknya, dan kita juga memperoleh maafnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang seluas-luasnya. Maka pastikanlah kenapa kemudian kita mesti mencari rindunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus rindu menunaikan zakat mal, rindu menunaikan zakat fitrah, rindu bagi mereka yang mampu kemudian memiliki tanggungan puasa untuk menunaikan fidyah. Kenapa? Alasannya jelas, agar kita berempati, agar kita ingat kepada yang fakir miskin,
Akhir juga Allah berkenan mensucikan semua jenis harta kita, sehingga harta kita suci, harta kita bersih. Perut kita kalau bersih dikarenakan bulan suci Ramadan, syahwat kita dibersihkan oleh bulan suci Ramadan, maksiat kita dibersihkan oleh puasa di dalam bulan suci Ramadan. Maka puasa itu membersihkan semua rangkaian amal ibadah kita. Tapi satu, harta kita juga harus dibersihkan agar betul-betul kita mendapatkan rindunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita telah mendapatkan rindunya Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dibebaskan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan kemudian kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad faz, dialah adalah orang yang beruntung. Maka kita ingin menjadikan Ramadan kita adalah Ramadan yang penuh keuntungan. Pastikan puasa diterima, tarawih diterima, tilawah diterima, sedekah diterima. Sedekah membersihkan, sedekah menjadikan kemudian ketimpangan sosial semakin hilang, dan kemudian Allah restu betul-betul mensucikan harta kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dari PKS TV Mojokerto. Terima kasih.